Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Ayu Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan menilai puisi ciptaan Chairil Anwar yang berjudul Sebuah Kamar dengan puisi ciptaan saya. Penilaian dilakukan dengan menggunakan unsur intrinsik yaitu tema, amanat, pola larik, pola bait, rima, dan diksi. Nah, jika semua aspek itu terpenuhi, maka akan mendapatkan 1 poin. Langsung saja di sini kita akan membahas mengenai penilaiannya. Puisi ini secara garis besar menceritakan tentang sebuah kamar, bagaimana kehidupan tokoh aku yang dilanda kemiskinan. Nah, di sini penilaian kita berdasarkan 8 aspek unsur intrinsik. Dalam puisi ini, tema mayornya adalah kemiskinan dan kesedihan yang ditunjukkan dari sebuah kamar. Jadi, tema mayor di sini mendapatkan skor 1. Yang kedua yaitu tema minor. Nah, dalam puisi ini terdapat 3 tema minor. Yang pertama, keadaan, yang kedua kemiskinan, dan yang ketiga permintaan. Jadi, tema minor di sini diberi skor 3. Yang selanjutnya yaitu amanat tersurat. Amanat tersurat dalam puisi ini terdapat dalam kutipan, kamar yang berukuran 3x4 terlalu sempit untuk menambah anggota keluarga baru. Jadi amanat tersurat mendapat skor 1. Berikutnya yaitu amanat tersirat. Dalam puisi ini amanat tersiratnya ada 2. Yang pertama, gambaran penduduk Indonesia yang semakin padat dan jumlah penduduk bertambah, demikian juga kemiskinan. Yang kedua, harga rumah di perkotaan yang sangat mahal dengan ukuran yang kecil. Jadi amanat tersirat dalam puisi ini mendapat skor 2. Yang selanjutnya yaitu pola larik berdasarkan kecenderungannya yang terdiri dari 4-5 kata dan 8-12 suku kata. Nah, di sini kita akan menilai pola lariknya berdasarkan per bait. Dapat kita lihat pada bait pertama tidak ada yang memenuhi pola kecenderungan. Jadi, pola larik pada bait pertama mendapat skor 0. Pola larik pada bait kedua dapat kita lihat hanya 1 yang tidak mengikuti pola kecenderungan. Jadi, pola larik pada bait kedua mendapat skor 3. Pola larik pada bait ketiga yaitu hanya 3 yang mengikuti pola kecenderungan, yaitu pada baris pertama, baris kedua, dan baris keempat. Jadi, pola larik pada bait ketiga mendapat skor 3. Jadi, total skor pada pola larik adalah 6. Yang keenam yaitu pola bait. Pola bait dapat kita nilai berdasarkan dari jumlah bait, koheren, dan unity. Yang pertama yaitu jumlah bait. Dapat kita lihat dalam puisi ini jumlah baitnya ada 3. Bait yang pertama terdiri dari 5 larik, bait yang kedua terdiri dari 4 larik, dan bait yang ketiga terdiri dari 5 larik. Jadi dalam pola bait ini khususnya pada jumlah bait mendapat skor 0. Lalu dalam pola bait kita juga akan menilai berdasarkan koherennya. Koheren itu artinya saling berhubungan dan bersangkut paut. Nah, pada puisi ini bait pertama itu mendeskripsikan tentang kamar dan bait kedua mendeskripsikan tentang keadaan rumah dan orang tuanya. Dan kemudian bait ketiga mendeskripsikan tentang kamar yang sempit. Jadi dalam puisi ini koherennya dapat kita beri skor 1. Lalu dalam pola bait kita juga akan menilai melalui unity. Unity adalah sebuah kesatuan. Nah, dalam puisi ini terdapat kesatuan yang utuh tentang kehidupan manusia yang menjalani hidup dengan tingkat perekonomian yang rendah. Jadi dalam aspek unity mendapat skor 1. Total skor secara keseluruhan dalam pola bait yaitu sebesar 2 karena pada jumlah bait mendapat skor 0, koheren 1, dan unity 1. Yang ketujuh yaitu pola rima. Pola rima ini dapat kita lihat dari rima awal, rima tengah, dan rima akhir. Dalam puisi ini tidak terdapat rima awal, jadi rima awal mendapat skor 0. Selanjutnya rima tengah. Pada puisi ini terdapat dalam kutipan jendela, dunia, menyerahkan, bulan, banyak, anak,
dunia minta. Jadi pada rima tengah mendapat skor sebesar 4 karena pada masing-masing rima tengah ini memiliki pasangan. Kemudian yaitu rima akhir. Pada bait pertama rima akhirnya ini, tahu, sini, dan satu. Pada bait kedua rima akhirnya terseduh, selalu, jemu, dan batu. Dan pada bait ketiga terdapat rima tak beraturan atau rima tidak sempurna. Jadi pada pola rima mendapat skor sebesar 2 karena pada bait pertama menggunakan rima berpola ABAB dan pada bait kedua menggunakan rima berpola AAAA dan pada bait ketiga itu menggunakan rima tak beraturan atau rima tidak sempurna. Yang terakhir yaitu diksi. Dapat kita nilai berdasarkan metafor atau majas, konotasi, rima, dan citraan. Metafor atau majas dalam puisi ini dapat kita lihat pada kutipan keramaian penjara sepi selalu. Maknanya yaitu menggambarkan kesedihan di dalam kata penjara, di mana dalam kamar yang seharusnya ramai dengan banyak anak, tapi sebaliknya kamar itu sepi seperti penjara. Metafora yang kedua yaitu sekeliling dunia bunuh diri, yang bermakna sebagai putus asa. Konotasinya yaitu terseduh, yang mempunyai makna kesedihan yang teramat dalam. Rimanya yakni pada dunia dan karena mereka berada. Citraan terdapat pada kata di kamar begini, yang merupakan citraan visual. Jadi total keseluruhan skor pada diksi yaitu 4 karena terdapat metafor atau majas, konotasi, rima, dan citraan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menilai puisi ciptaan saya yang berjudul Kisahku. Jika puisi ciptaan saya memenuhi unsur intrinsik, maka akan mendapatkan 1 skor. Tetapi sebaliknya, jika tidak memenuhi unsur intrinsik, maka akan mendapat skor 0. Penilaian yang pertama yaitu tema mayor. Nah, dalam puisi saya ini terdapat tema mayor, yakni tentang perjuangan dalam meraih sebuah mimpi. Jadi tema mayor mendapat skor 1. Yang kedua yaitu tema minor. Nah, dalam puisi saya ini terdapat 3 tema minor, yakni sebuah kisah yang sulit untuk dijalani, pengorbanan demi meraih mimpi, dan harus tetap berjuang. Jadi tema minor mendapat skor 3. Yang ketiga yakni amanat tersurat. Dalam puisi saya terdapat amanat tersurat, harus tetap berjuang dan jangan bimbang. Jadi amanat tersurat mendapat skor 1. Yang keempat adalah amanat tersirat. Nah, dalam puisi saya terdapat amanat tersirat, yakni tetap semangat dalam meraih mimpi sampai nanti mimpimu akan terwujud. Jadi amanat tersirat mendapat skor 1. Penilaian yang selanjutnya yaitu pola larik. Nah, dalam menilai pola larik terdapat kecenderungan, yakni terdiri dari 4-5 kata dan 8-12 suku kata. Nah, dalam puisi saya ini dapat dilihat bahwa terdiri dari 2 bait. Bait pertama itu terdiri atas 4 larik dan bait kedua terdiri atas 4 larik. Nah, dalam bait pertama 3 larik yang mengikuti pola kecenderungan, berarti mendapat poin 3. Sedangkan pada bait kedua keempat lariknya mengikuti pola kecenderungan, yakni terdiri dari 4-5 kata dan 8-12 suku kata. Jadi total skor untuk pola larik adalah 7. Penilaian yang selanjutnya yaitu pola bait. Nah, dalam penilaian pola bait terdapat 3 aspek, yakni jumlah bait, koheren, dan unity. Yang pertama, di sini kita akan menilai jumlah bait. Dapat kita lihat dalam puisi saya terdapat 2 bait. Masing-masing baitnya itu terdiri dari 4 larik. Jadi, untuk skor jumlah bait mendapat skor sebesar 1. Yang kedua yakni koheren. Nah, dalam puisi saya ini terdapat koheren yang saling berhubungan karena dalam puisi ini menceritakan tentang kisah sulit yang dialami seseorang dalam meraih sebuah mimpi dengan rasa pantang menyerah sampai suatu saat nanti akan terwujudnya sebuah mimpi. Jadi koheren mendapat skor 1. Berikutnya yaitu unity. Unity adalah kesatuan. Nah, dalam puisi ini terdapat kesatuan yang utuh tentang perjuangan seseorang selama meraih mimpi. Maka untuk unity mendapat skor 1. Nah, secara keseluruhan total skor pola bait mendapat skor sebesar 3. Penilaian yang selanjutnya yaitu pola rima. Pola rima terbagi menjadi 3, yakni rima awal, rima tengah, dan rima akhir.
Nah, untuk rima awal dalam puisi saya terdapat pada kata begitu dan pengorbananku. Jadi, rima awal mendapat skor 1. Yang kedua yaitu rima tengah. Rima tengah dalam kata sulit dan sakit. Rima tengah mendapat skor 1. Yang terakhir yaitu rima akhir. Rima akhir terdapat dalam kata kulewati, dijalani, diingati, mimpi, panjang, berjuang, bimbang, dan menang. Jadi untuk rima akhir mendapat skor sebesar 2. Total keseluruhan skor dalam pola rima sebesar 4. Selanjutnya yakni diksi. Diksi dapat kita nilai melalui metafor, konotasi, rima, dan citraan. Nah, yang pertama yaitu metafor. Dalam puisi saya tidak terdapat metafor, jadi untuk skor metafor itu 0. Yang selanjutnya yaitu konotasi. Dalam puisi saya terdapat 2 makna konotasi, yaitu mimpi yang berarti cita-cita dan menang yang bermakna meraih mimpi. Jadi skor untuk konotasi adalah 2. Yang selanjutnya yaitu rima. Dalam puisi ini terdapat rima meraih sebuah sampai nanti. Jadi untuk rima mendapat skor 2. Dan yang selanjutnya citraan. Nah, dalam puisi ini terdapat 2 citraan, yakni terasa sulit untuk dijalani, yakni citra perasaan, dan begitu sakit bila diingati juga merupakan citra perasaan. Jadi untuk citraan mendapat skor 2. Jadi total skor keseluruhan dari diksi sebesar 6. Setelah kita menilai kedua puisi tersebut, dapat kita ambil kesimpulan antara perbandingan penilaian antara puisi Chairil Anwar yang berjudul Sebuah Kamar dengan puisi ciptaan saya yang berjudul Kisahku. Nah, dapat kita lihat bahwa total skor keseluruhan puisi ciptaan Chairil Anwar berjumlah 21, sedangkan total skor keseluruhan puisi ciptaan saya berjumlah 26. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa lebih unggul puisi ciptaan saya daripada puisi ciptaan Chairil Anwar. Nah, perbandingannya dapat kita lihat pada unsur intrinsik. Nah, tema mayor untuk puisi Chairil Anwar berskor 1 sama dengan tema mayor puisi ciptaan saya yang juga berskor 1. Untuk tema minor sama-sama berskor 3. Dan amanat tersuratnya juga sama-sama berskor 1. Amanat tersirat pada puisi Chairil Anwar berskor 2, sedangkan pada puisi saya berskor 1. Untuk pola larik pada puisi Chairil Anwar berskor 6, sedangkan pada puisi saya pola lariknya berskor 7. Dan untuk pola bait pada puisi Chairil Anwar berskor 2, sedangkan dalam puisi saya pola baitnya berskor 3. Dan pola rima dalam puisi Chairil Anwar berskor 2, sedangkan pola rima dalam puisi saya berskor 4. Dan yang terakhir yaitu diksi dalam puisi Chairil Anwar berskor 4, dan dalam puisi saya diksinya itu berskor 6. Jadi itulah perbandingan dan perbedaan penilaian antara kedua puisi ini. Nah, sekianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dan apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.